kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus buat kesempatan yang Kau berikan untuk setiap kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, Kau memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Kau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, bahwa sepanjang minggu Tuhan, Engkau Allah yang selalu menyertai setiap kami Tuhan. Kau Allah yang selalu memberkati setiap kami Tuhan. Kau Allah yang selalu menolong setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu untuk setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini Tuhan, penuhi setiap kami dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Penuhi setiap kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jamah setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Ubahkan setiap kami Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir ke dalam tangan. Terima kasih Tuhan. Kami bawa segenap hati kami Tuhan. Kami bawa segenap persembahan kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kemuliaan-Mu Tuhan yang mengubahkan setiap hidup kami Tuhan. Kemuliaan-Mu yang memberkati hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Sama-sama katakan, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidup. Kemuliaan-Mu, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu
Yesus Kristus. Shalom. Yang percaya bahwa berkat Tuhan melimpah hari ini, boleh lambaikan tangan. Amin. Sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Mari sama-sama kita bersuka cita di hadapan Tuhan. Dan sama-sama kita rayakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah setiap iman. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukacita. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Katakan bersuka, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Katakan hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersekali lagi. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersuka. Sama-sama bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Mari katakan bersuka di dalam Tuhan, mari bersuka di dalam Tuhan. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Sama-sama katakan bersuka. Puji nama Tuhan. Mari kita yang siap bersorak-sorai lebih lagi. Angkat tangannya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama mau meninggikan Dia lebih lagi dengan bersuka cita karena Allah Dia Allah yang mulia dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Takkan jiwaku, ku yakin dan percaya, tuntun langkahku. Yesus, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan
Bapak Ibu Saudara, saya persilahkan untuk duduk kembali. Terima kasih Tuhan, buat kasih setiamu yang nyata bagi setiap kami setiap hari Tuhan. Kami gak tahu apa jadinya hidup kami kalau kami tanpa dirimu. Kami percaya Tuhan, Kaulah satu-satunya Allah di dalam hidup kami yang memiliki makna yang lebih dari apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap hari di dalam kehidupan kami. Engkau selalu menemani setiap kami. Engkau yang telah menebus dosa-dosa kami Tuhan. Yang gak layak ini Tuhan, tapi Engkau melayakkan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu nyata Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu, menggantikan bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku? Terima kasih Tuhan, bila Kau tak berikan nyawa sedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu, menggantikan diriku. Bukan karena kuat kami Tuhan, semua karena perbuatan-Mu yang ajaib Tuhan di dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Sama-sama katakan dengan iman-Mu. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku
Sungguh bersyukur Tuhan, Kau memiliki Allah yang sangat penuh kesetiaan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami gak tahu bagaimana kami berterima kasih lagi Tuhan kepada-Mu Tuhan. Nyawa-Mu diberikan kepada setiap kami Tuhan yang sangat berdosa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajaib Kau Tuhan. Kau penuh kemuliaan Tuhan, Kau penuh kesetiaan Tuhan, Kau penuh kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Yang terbaik tersedia bagiku. Kau satu-satunya arti di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus, Kaulah arti hidupku yang telah memberikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia. Yesus, Kaulah arti hidupku yang telah memberikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Puji nama Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan, Allah yang luar biasa. Terus Tuhan dapati hati setiap kami Tuhan. Hadir di tempat ini Tuhan. Perkenankan kami Tuhan. Berikan kami kasih juga Tuhan seperti hati-Mu. Berikan kami kesetiaan seperti kesetiaan-Mu Tuhan. Ajarkan kami menjadi pelaku-pelaku firman yang begitu luar biasa Tuhan seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari isi hati-Mu Tuhan. Kami mau duduk diam Tuhan mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu. Berkati juga pelayan yang akan membawakan firman Tuhan. Biar apa yang dibawakan bisa merema di dalam hati setiap kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, shalom, selamat pagi. Selamat pagi Pak Rudi dan teman-teman semua. Sudah lama tidak ke tempat ini ya. Terakhir bulan Juni ketika ada tim dari Taiwan datang ke tempat ini dan kita bisa sama-sama melayani anak-anak pada waktu itu dan juga melayani youth ya. Dan hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan seperti yang telah disampaikan beberapa waktu yang lalu selama 1 bulan ini, bulan November ini. Kita akan membahas satu hal yang penting sekali dalam kehidupan kita,
yaitu untuk mendefinisikan ulang ya, menata ulang kehidupan kita supaya hidup kita menjadi seperti Kristus dengan pertolongan Roh Kudus dan hidup kita selaras dengan tujuan Allah. Oke, sebelumnya mari kita berdoa sekali lagi. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini, kami mengucap syukur. Kami datang kepadamu Tuhan, kami minta pertolongan Roh Kudus-Mu menolong kami untuk mengerti firman-Mu, melakukan firman-Mu Tuhan, mengasihi Engkau, dan sungguh-sungguh hidup menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Urapi hamba-Mu, tolong hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, untuk boleh menjadi berkat buat jemaat-Mu di Metro Lampung ini. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, baik. Mungkin saya perlu memperkenalkan diri kali ya. Karena mungkin banyak yang belum kenal juga. Ya, nama saya Tony Swardi, lengkapnya Bapak Ibu Saudara. Saya melayani di Gereja Kristen Perjanjian Baru Masa Depan Cerah di Jakarta ya. Jadi kalau Bapak Ibu main ke Jakarta boleh mampir. Kita ada 3 tempat, 3 satellite ya. Yang pertama di Selipi di Wisma 76, yang kedua yaitu di Bekasi, dan yang ketiga yang baru ini adalah di daerah BSD Serpong ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin main liburan ke Jakarta, boleh hubungi saya dan kita bisa ketemu di sana. Baik Bapak Ibu Saudara, saya sudah buatkan PPT-nya supaya kita bisa tertolong dan kita bisa menangkap dengan lebih baik lagi. Nah, kita membahas selama bulan November ini sebetulnya tentang spiritual formation ya. Nah, saya akan mulai dengan yang pertama, yaitu redefine ya, redefinisi ulang, menata ulang kehidupan kita agar apa? Menjadi diri kita yang sebenarnya, yang seharusnya, yang sesuai dengan keinginan Tuhan, yaitu menjadi apa saudara, serupa dengan Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita sudah membahas 4 sesi ya selama bulan November. Yang pertama adalah kita belajar hidup berserah kepada Tuhan, letting go. Kita harus belajar hidup kembali, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, nggak memegang kendali hidup kita, tapi menyerahkan kendali hidup kita kepada Tuhan. Yang kedua adalah belajar memiliki apa saudara, kerendahan hati. Kerendahan hati adalah sebuah pilihan dalam hidup kita. Amin, saudara. Ya, kerendahan hati adalah sebuah choosing, sebuah pilihan dalam kehidupan kita. Kita mau sombong, kita mau rendah hati, tergantung pilihan hidup kita. Kalau kita mau menjadi serupa dengan Kristus, tentunya kita harus memilih yang namanya apa? Kerendahan hati. Karena saya ingat sekali dengan satu firman Tuhan yang berkata, "Marilah kepadaku, hai kamu yang apa saudara, yang letih, lesu dan berbeban berat, dan belajarlah padaku karena aku apa saudara? Rendah hati." Nah, Tuhan kita aja rendah hati, masa kita sombong saudara ya. Yang kedua itu. Yang ketiga adalah menjalin relasi yang akrab dengan Tuhan. Staying connection, seperti apa? Carang yang melekat kepada pokok anggur. Amin saudara. Carang yang melekat kepada pokok anggur, dia akan dibersihkan supaya dia berbuah. Amin saudara. Dan yang sudah berbuah akan terus berbuah dan akan tetap berbuah. Ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Nah, hari ini belum saudara, yang keempat Pak Wandi sudah membagikan minggu lalu, yaitu menumbuhkan buah roh ya. Kita bukan hanya hidup oleh roh, tetapi dikatakan kita harus hidup dipimpin oleh apa? Roh Kudus. Memang kita hidup oleh Roh Kudus, amin saudara. Karena Roh Kudus itu yang menghidupkan kita, amin saudara. Tetapi kita bukan hanya hidup oleh roh, tetapi bagaimana roh itu memimpin kehidupan kita. Nah saudara, kalau berbicara memimpin artinya apa? Siapa yang berjalan di depan? Halo? Kita atau Tuhan yang berjalan di depan saudara? Tuhan yang berjalan di depan. Makanya Tuhan itu gembala. Kita domba. Domba harus berjalan di belakang gembala-gembala ya saudara. Nah hari ini kita membahas satu hal yang penting, yaitu hidup selaras dengan tujuan Allah, yaitu living line, hidup selaras dengan tujuan Allah. Slide yang berikutnya ya, bisa mengikuti ya. Nah saudara, kalau saudara lihat ya gambar ini ya, slide yang berikutnya. Kalau saudara mau naik bus ya, saudara, apa yang saudara pastikan kalau saudara mau naik bus? Apakah saudara memastikan kalau saudara naik bus, bisnya bagus gitu kan saudara. Ya, bisnya bisa bergerak maju, bisa jalan maju gitu kan. Atau saudara memastikan
tujuan daripada bus itu? Kalau ada supir bus berkata, ayo naik, bus saya ini bagus banget, full AC, full musik. Dan saya pastikan bus ini akan berjalan maju, nggak mundur saudara. Kira-kira saudara akan naik nggak bis itu? Tentunya enggak kan. Karena yang kita pentingkan saudara ketika kita naik bus, bukan berbicara bis itu hanya bagus, bis itu hanya bisa maju, bergerak maju, tapi bis itu sesuai dengan tujuan kita. Kalau tujuannya ke Pasar Baru, jangan ya kita ambil yang jurusan ke Mangga 2, saudara. Nah, beda sekali antara kemajuan dengan tujuan. Saudara, Tuhan ingin kita ya sebagai anak-anak Tuhan kita mengalami kemajuan. Yes, betul. Ya, Tuhan ingin kita mengalami kemajuan dalam karakter kita, dalam pelayanan kita. Tuhan ingin kita semua maju, tapi lebih daripada itu saudara, jangan sampai kita miss daripada tujuan. Amin saudara. Kita gagal di dalam mengenapi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Nah, hari ini kita akan membahas saudara, ada dua hal yang penting. Ada pembentukan untuk kita mengalami kemajuan menjadi serupa dengan Kristus, saudara. Tetapi serupa dengan Kristus itu enggak cukup, saudara. Ya, serupa dengan Kristus oke, tetapi kalau serupa dengan Kristus tapi hidup kita enggak sesuai dengan tujuan Allah, enggak memuliakan Tuhan, kita akan miss the target. Sama juga dengan sebuah pernikahan, ya contoh slide yang berikutnya, pernikahan. Kalau ada seorang pria nih ya, seorang pria menawarkan kepada seorang perempuan yang dia cintai, "Dek, yuk kita nikah yuk," gitu saudara ya. Dan abang pastikan gitu ya, kakak pastikan ya, tahun depan kita akan punya rumah gitu. Wow. Ada yang mau saudara? Ya, tahun depan kita akan punya mobil saudara ya. Ya, 3 tahun lagi kita akan jalan-jalan ke Eropa. Wow, kira-kira gimana nih yang perempuan nih saudara yang belum menikah? Ya, dia menawarkan sebuah apa? Kemajuan. Tapi dia tidak menawarkan sebuah tujuan di dalam pernikahan. Pernikahan itu bukan bicara masalah prosperity, tentang kemakmuran. Bukan hanya berbicara tentang properti gitu saudara. Punya rumah yang besar gitu saudara. Tapi sebuah pernikahan tujuannya adalah apa? Unity, kesatuan. Jadi saudara bisa nangkap gak? Antara bedanya apa? Kemajuan dengan apa? Tujuan. Jangan sampai kita tertipu dengan apa yang namanya apa saudara? Kemajuan. Tapi tidak mencapai itu tujuan. Yuk katakan sama-sama, kemajuan tapi tidak mencapai tujuan. 1, 2, 3. Kemajuan tetapi tidak mencapai tujuan. Ya saudara naik bus maju, jalannya maju. Tapi tujuannya nggak tahu kemana saudara. Kekristenan saudara maju, gereja saudara maju gitu ya. Tetapi nggak mencapai tujuan seperti yang Tuhan inginkan. Apakah tujuan yang Tuhan inginkan? Yaitu apa? Menjadi seperti Kristus dengan pertolongan Roh Kudus, supaya kita hidup selaras dengan apa? Tujuan Tuhan. Wah, udah hafal semuanya. Tepuk tangan buat saudara semua. Haleluya. Ya. Nah, ada seorang yang bernama Lucius Seneca, ya. Dia berkata begini, dia adalah seorang filsuf Yunani yang sangat terkenal sekali, saudara. Dia berkata begini, if a man does not know to what port he is steering, no wind is favorable to him. Jadi kalau sebuah kapal nggak tahu tujuan pelabuhan mana yang hendak dia tuju, nggak ada angin yang berguna buat dia. Sekali lagi saya ulangi, kalau sebuah kapal nggak tahu tujuan pelabuhan yang mana ia akan tuju, saudara, ada angin pun nggak ada apa? Nggak ada gunanya. Amin, saudara. Ada angin pun bertiup dengan keras, nggak ada gunanya kalau saudara. Ya, nakoda kapal itu nggak tahu tujuan daripada perahu tersebut. Dilanjutkan juga dengan seorang yang bernama Yogi Berra. Yogi Berra ini seorang pemain baseball terkenal di Amerika, saudara. Ya, sangat terkenal sekali dan dianggap salah satu penangkap terhebat ya dalam sejarah baseball. Dia berkata begini, if you don't know where you are going, you might wind up someplace else. Jadi kalau kita nggak tahu kemana kita mau pergi, saudara, tiba-tiba aja kita sampai di satu tempat yang kita nggak harapkan terjadi.
Ya, pernah nggak saudara gitu, bingung, linglung gitu, saudara jalan aja, tahu-tahu saudara tiba di satu tempat yang saudara juga nggak tahu mau ngapain di situ gitu saudara ya. Nah ini sebuah hal yang penting sekali. Saya ingin menekankan pada pagi hari ini tentang align ini. Hidup kita harus apa saudara? Selaras dengan tujuan. Kita harus punya yang namanya apa? Tujuan. Saudara kalau kita punya tujuan dalam hidup kita nggak akan menyerah ketika kita menghadapi yang namanya tantangan hidup. Amin, saudara. Kalau kita punya apa? Tujuan. Kalau saudara nggak punya tujuan hidup, ada tantangan sedikit, saudara akan menyerah. Tapi kalau kita punya tujuan hidup yang jelas, yang clear, saudara, tantangan itu justru akan menguatkan kita dan akan meneguhkan kita dan akan mendorong semangat kita untuk mencapai apa, saudara? Tujuan itu. Yesus tahu tujuannya di atas dunia ini untuk apa? Mati di atas kayu salib. Dia tahu nggak saudara? Tahu. Ya berapa kali dia ngomong sama murid-muridnya, aku akan mengalami penderitaan, aku akan mengalami aniaya. Dia ngomong saudara 3 kali. Dia ngomong sama murid-muridnya, aku akan mengalami, aku akan ditangkap, aku akan disalibkan. Dia tahu semuanya itu. Dan dia ngalami yang namanya penderitaan, dia ditolak saudara. Ya, tapi semuanya itu nggak menghalangi dia untuk mencapai tujuan. Saudara, kenapa banyak orang menyerah dalam hidup ini? Karena nggak punya apa? Tujuan dalam hidup ini. Amin, saudara. Coba bilang kiri kanan, punya tujuan nggak dalam hidup ini, saudara ya. Ya, kalau kita nggak punya tujuan dalam hidup ini, kita akan mudah apa, saudara? Mudah menyerah. Slide yang berikutnya. Nah, saya ingin menjelaskan nih spiritual formation. Saya ulangi sedikit lagi ya. Spiritual formation atau formasi rohani Kristiani yang sifatnya Kristen, saudara. Karena semua orang pada hakikatnya mengalami pembentukan, betul nggak saudara? Semua orang mau percaya Yesus kek, mau nggak percaya Yesus kek, semua orang pasti mengalami yang namanya pembentukan. Mau percaya Tuhan, nggak percaya Tuhan, semua orang pasti mengalami pembentukan. Tapi kita khusus mempelajari tentang formasi rohani Kristiani, yaitu ada 2 hal ya. Saudara lihat yang saya kasih warna kuning, font kuning, yaitu yang pertama baca bersama apa? Pembentukan, proses pembentukan menjadi serupa dengan Kristus oleh pertolongan Roh Kudus demi hidup selaras dengan yang apa? Tujuan Allah. Jadi ada 2 hal, yang pertama pembentukan, katakan apa? Pembentukan. Yang kedua apa? Tujuan. Ya, jadi ada 2 hal ini penting sekali. Pembentukan tanpa tujuan nggak ada artinya, saudara. Tapi tujuan tanpa pembentukan juga nggak mungkin, amin saudara. Ya sekali lagi saya ulangi, pembentukan tanpa tujuan nggak ada gunanya, useless. Tapi tujuan nggak ada pembentukan juga nggak mungkin. Setiap tujuan yang saudara ingin capai, ya pasti di dalamnya ada proses pembentukan. Saudara mau jadi sarjana aja, ada pembentukan, ada ujian, ada tes. Betul nggak saudara? Saudara mau merit, tentu ada pembentukan ya di dalam kehidupan saudara, dalam hubungan saudara satu dengan yang lain. Dalam bisnis, saudara punya tujuan, tapi pasti ada pembentukan. Di gereja ini ada tujuan, juga ada pembentukan satu dengan yang lain. Tapi jangan menyerah dengan pembentukan itu, amin saudara. Karena Alkitab juga katakan besi menajamkan besi, manusia akan menajamkan apa? Sesamanya. Ya, ada tujuan untuk membangun gereja yang kuat, tapi ada gesekan, pasti ada gesekan-gesekan di dalam gereja itu, saudara. Dalam keluarga juga demikian, ya. Nah, 2 hal ini penting sekali. Satu kali Yeremia, slide yang berikutnya, ya udah ya, pembentukan dan tujuan. Ini ada satu Yeremia ketika itu dibawa Tuhan untuk ke tempat tukang periuk, saudara tahu ayat itu ya. Yeremia pasal 18 ayat yang keempat, saudara. Waktu saya mempelajari ini luar biasa sekali. Tanah yang disebut dengan tanah untuk bejana itu sebetulnya tanah yang sangat menjijikan. Ya, itu adalah gambaran manusia. Tadi lagunya bagus ya. Yesus mati untuk dosa-dosa kita. Siapakah kita ini, saudara? Ya, tanah itu saudara tahu nggak? Itu tanah dari kuburan, saudara. Tanah dari kuburan yang dibawa ke tempat tukang periuk untuk dijadikan sebuah bejana yang indah. Jadi we know, kita harus tahu siapa diri kita sebetulnya ya. Kita ini sebetulnya adalah berasal dari tanah yang gak berharga, saudara. Yang diambil Tuhan, yang dibentuk Tuhan untuk dibuat menjadi indah dan menjadi sesuatu yang berharga bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudara. Nah, dikatakan di dalam Yeremia pasal yang ke-18 ayat 4, yuk baca sama-sama. Apabila bejana yang sedang
dibuatnya itu, dibentuknya itu dari tanah liat, di tangannya itu apa saudara? Rusak, cacat gitu saudara ya. Maka tukang periuk itu nyerah nggak saudara? Tidak. Tukang periuk itu tidak pernah menyerah atas kehidupan kita. Amin. Berapa saudara mungkin menyerah dengan kehidupan saudara. Tapi saya ingin pastikan, saya ingin katakan kepada saudara, Tuhan gak pernah menyerah atas kehidupan kita. Mungkin hari ini ada saudara yang merasa, aduh aku mau nyerah dengan kehidupan. Saya mau katakan pagi hari ini, Tuhan gak pernah nyerah dengan kehidupan saudara. Amin. Tuhan gak pernah menyerah, Tuhan gak pernah gagal. Atau saudara ada yang merasa hari ini, aku gagal dalam kehidupanku. Aku udah gak punya harapan. Saya ingin katakan kepada saudara, Tuhan gak pernah gagal dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Dia gak pernah gagal. Sekalipun kita merasa gagal, sekalipun kita merasa gak ada jalan keluar, sekalipun kita merasa udah hancur-hancuran saudara. Hidup kita, saya ingin katakan hari ini, Tuhan gak pernah gagal. Tukang periuk itu gak pernah gagal membentuk saudara dan saya. Amin, saudara. Sekalipun hidup kita udah rusak, udah hancur, saudara. Tapi dia gak pernah gagal. Saya sudah menemukan banyak orang yang hidupnya rusak, hidupnya gagal. Baru-baru ini ada seorang jemaat kami yang hidupnya hancur-hancuran beberapa tahun yang lalu. Gagal total. Usahanya gagal, kerjaannya gagal. Ya pokoknya betul-betul hancur-hancuran. Tapi baru-baru ini saudara, dia mendapatkan award, penghargaan. Sebagai seorang supplier daging ya di sebuah restoran yang cukup terkenal. Dia diundang ke China, saudara. Wow, dia menangis, saudara. Dia katakan, Om tahu nggak, dulu aku nih orang yang hancur, orang yang gagal, orang yang nggak punya pengharapan, saudara. Ya, tapi dia ketemu Tuhan, dia dipulihkan Tuhan dan dia dijamah oleh Tuhan. Dia sekarang menjadi salah seorang supplier terkenal. Ya, supplier yang diberikan award penghargaan dari restoran Hau Ti Lao, terkenal sekali itu restoran ya, yang dagingnya enak banget, jadi lapar saudara. Ya, itu diberikan penghargaan, diundang ke China saudara. Dan dia tulis di Instagramnya, dulu saya hancur, dulu saya gak punya harapan, tapi hari ini saya lihat Tuhan itu baik dan dia tidak pernah gagal. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, amin saudara. Dikatakan apa? Rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali. Dia gak pernah bosan, dia gak pernah menyerah, dia gak pernah hands up, angkat tangan dan dia berkata, udahlah lu rusak lah, bodoh amat. Enggak saudara. Dia menata kehidupan kita kembali. Amin saudara. Dia menata ulang kehidupan kita kembali. Saudara, saya ingin katakan, gak ada yang terlambat bagi kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Kalau saudara merasa hidup saudara rusak, nggak ada yang terlambat untuk menata ulang kembali bersama dengan Tuhan. Amin. Bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah dikatakan dia mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut, ayo baca bersama-sama, menurut apa? Yang baik pada pemandangannya, bukan menurut pandangan kita. Bukan menurut pengharapan kita, bukan menurut impian kita. Sometimes saudara, impian kita dengan impian Tuhan bedanya jauh banget ya. Makanya Alkitab katakan rancangan Tuhan itu setinggi langit dari bumi dari kita. Pernah gak saudara ngalami seperti itu? Saudara punya rancangan kok gak kejadian. Saudara punya rancangan, punya rencana kok gak jadi-jadi juga. Malah yang jadi seperti ini. Saudara, saya ingin katakan rancangan Tuhan jauh lebih baik daripada rancangan manusia. Nah, saya buat statement begini saudara, kita dipulihkan bukan hanya untuk menjadi baik, katakan amin. Tetapi berguna, yaitu hidup sesuai dengan tujuan Allah. Jadi Tuhan memulihkan kita bukan sekedar menjadi baik, saudara. Yang rusak jadi baik, enggak cuma sampai di situ, tetapi menjadi bejana yang berguna. Menjadi bejana yang bermanfaat. Menjadi pribadi yang bermakna dalam kehidupan kita untuk orang lain, saudara. Sehingga kita hidup sesuai dengan tujuan Allah. Kalau saya kasih ilustrasi, saudara. Ya, saya kasih ilustrasi Yusuf. Yusuf itu kan punya impiannya luar biasa, betul nggak saudara? Yusuf impiannya apa? Wah jadi orang yang hebat, jadi orang yang terkenal, menjadi penguasa, saudara. Kenyataannya jadi apa, saudara? Kenyataannya jadi apa? Jadi budak. Ya, jadi budak saudara di rumah Potifar. Udah jadi budak, turun lagi. Jadi apa saudara?
narapidana. Ya kan saudara, jadi narapidana, hamba yang difitnah, masuk ke penjara, tahanan yang kemudian dimanfaatkan saudara. Dan dia menjadi penolong yang dilupakan ketika dia menafsirkan mimpi juru makanan dan juru minuman. Ya, dia tafsirkan mimpi kedua orang ini dan betul-betul kejadian semuanya. Tapi dia dilupakan oleh juru minuman. Berapa tahun dia dilupakan saudara? 2 tahun. Mungkin hari ini ada di antara saudara yang merasa saudara sudah dilupakan oleh Tuhan. Tapi saudara percayalah Tuhan gak pernah melupakan saudara. Amin saudara. Tuhan gak pernah melupakan saudara. Mungkin ada saudara juga yang merasa, aduh aku udah berjasa dengan orang itu. Tapi kok orang itu lupain gua gitu, lupain saya. Percayalah Tuhan gak pernah lupakan saudara. Amin. Tinggal menunggu masalah waktunya aja saudara. Jadi Yusuf masuk menjadi budak. Jadi budak, mimpinya jadi penguasa. Yusuf jadi narapidana, saudara. Tapi akhirnya, saudara, Yusuf berdampak bagi banyak orang. Amin, saudara. Dan dia mulai dibentuk, saudara, di dalam kesetiaannya, di dalam sesuatu yang baik, saudara. Ya, di rumah Potifar dia atur semuanya, di penjara dia atur semuanya, saudara. Dan ketika Firaun bermimpi, dia juga menafsirkan mimpi, saudara, setelah 2 tahun dilupakan. Akhirnya dia diingat oleh juru minuman dan dia menafsirkan mimpi persis. Dan semuanya terjadi dan Firaun melihat ini orang yang akan menolong bangsa Mesir untuk keluar dari 7 tahun masa kelaparan dan terjadilah. Sehingga dia diangkat menjadi apa saudara? Menjadi penguasa di Mesir, saudara. Jadi kita lihat bahwa pembentukan itu, saudara, bukan hanya sekedar membuat kita menjadi baik, tetapi menjadi apa? Berguna. Saudara mau ingin jadi baik doang enggak? Saya enggak mau, saudara. Kita ingin jadi baik dan juga apa? Berguna. Makanya di Kejadian pasal 50, nanti kalau saudara baca di rumah ayat 20 dikatakan, Yusuf berkata begini kepada saudara-saudaranya ya. Kamu telah mereka-rekakan, merencanakan gitu ya, yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah mereka-rekakan untuk apa? Kebaikan. Saudara percaya rencana Tuhan pasti baik buat kita? Halo? Saudara percaya rencana Tuhan pasti baik buat kita? Amin. Amin saudara. Iya. Mungkin ada rencana-rencana yang jahat dari orang lain. Gak apa-apa saudara. Tapi Tuhan bisa membalikkan itu menjadi rencana yang baik buat kita semua. Amin saudara. Asal kita punya hati yang tulus di hadapan Tuhan. Dikatakan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang apa saudara? Yang besar. Nah kita lihat saudara. Bagaimana Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Amin saudara. Percaya Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita? Ini yang ditulis oleh Paulus di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Ya, kita lihat Efesus 2 ayat yang ke-10 secara khusus. Ayat 8 dan 9 itu merupakan bagian Tuhan. Apakah bagian Tuhan? Kita diselamatkan oleh iman dan itu adalah anugerah Allah. Itu adalah bagian Tuhan. Itu bukan hasil pekerjaanmu, ayat 9 dikatakan begitu ya. Supaya tidak ada orang yang apa saudara? Memegahkan diri. Itu adalah bagian Tuhan. Ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Tapi selalu di dalam Alkitab ada bagian Tuhan, ada bagian siapa? Manusia. Sekali lagi saya ulangi, di dalam firman Tuhan selalu ada bagian Tuhan, ada bagian apa? Manusia. Saudara bersyukur enggak Tuhan kasih kepada kita bagian untuk kita take action, untuk respon kita yang baik. Amin saudara. Supaya apa yang menjadi bagian Allah itu menjadi bagian kita semua. Amin. Nah apakah itu bagian kita? Ayat yang 10. Yuk kita baca sama-sama. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa saudara? Melakukan pekerjaan baik. Bukan pekerjaan yang jahat. Yang dipersiapkan Allah kapan? Sebelumnya. Jauh sebelum kita lahir. Jauh sebelum kita ada. God have a plan for you. Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Amin saudara. Tuhan sudah punya rencana dalam hidup kita sebelum kita ada. Sebelum kita terbentuk saudara. Dan di bagian akhir dikatakan apa? Ia mau, yuk katakan sama-sama apa? Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah ini bagian siapa? Bagian siapa? Manusia.
Ini bukan bagian Tuhan lagi, ini bagian manusia. Ya, bagian manusia, ia mau kita hidup apa saudara? Di dalamnya. Nah oleh karena itu, berdasarkan ayat yang ke-10 ini saudara, living aligned, hidup selaras dengan Tuhan, menyangkut 3 hal ini yang penting sekali dalam hidup kita. Yang pertama adalah hidup selaras dimulai dari tahu siapa diri kita sebenarnya. Menyadari siapa diri kita sebenarnya. Siapa diri kita sebenarnya? Alkitab katakan karena kita ini adalah apa? Buatan Allah. Bukan made in China, saudara. Bukan made in China. Made in Jesus. Amin, saudara. Kita ini buatan apa? Made in apa? Made in Jesus. Bilang kiri kanan, made in Jesus loh. Ya gini-gini made in Jesus, bukan made in China, saudara. Haleluya, amin saudara. Ingat itu, kita ini bukan buatan Jepang yang hebat, bukan buatan Swiss. Ya, jam Rolex yang terkenal, but we are made in Jesus. Ya, coba nanti bikin saudara ya, logo made in Jesus gitu ya saudara. Pak Wandi made in Jesus gitu, Pak Suwarto made in Jesus, Pak Rudi made in Jesus gitu kan saudara. Jangan main-main loh, ini bukan made in Swiss, ini made in Jesus, amin saudara. Nah buatan Allah itu dalam bahasa aslinya poema ya, poema. Dari kata poema ini lahirlah kata poem, poem itu puisi ya. Puisi itu adalah apa saudara? Kata-kata yang indah. Kata-kata yang indah. Amin saudara. Biasanya orang yang jatuh cinta pinter bikin puisi gitu kan. Ya kata-kata yang indah. Ya yang wah luar biasa. Ya ada seorang yang dulu udah meninggal sih saudara ya. Dia rupanya senang puisi gitu ya. Jadi kalau doa tuh kayak puisi gitu saudara. Ini padahal doa makan saudara. Oh Tuhan, Engkau Allah yang menciptakan gunung-gunung yang tinggi. Lembah-lembah yang dalam. Pohon-pohon yang hijau. Burung yang berterbangan. Ini doa makan ini saudara. Ya. Jadi arti daripada buatan Allah itu adalah the God's masterpiece. Amin. Kenapa we are God's masterpiece, saudara? Karena ciptaan yang lain gak ada tangan Tuhan. Karena di dalam ciptaan yang lain gak ada tapak-tapak Tuhan, saudara. Kalau saya baca di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, sampai hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, itu gak ada tangan Tuhan dalam penciptaan. Yang ada adalah apa? Firman Tuhan. Amin. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah benda-benda di angkasa, semua jadi. Jadilah hewan-hewan, semuanya jadi. Enggak ada tangan Tuhan, semua diciptakan dengan apa? Suaranya Tuhan. Tapi khusus buat manusia, di situ ada tangan Tuhan. Di situ ada nafas Tuhan. Amin. Makanya kita made in Jesus, bukan made in Japan, bukan made in China. Di Kejadian 2 ayat 7 berkata begini, ketika itulah, yuk baca sama-sama, ketika itulah Tuhan Allah apa? Membentuk, kata membentuk itu artinya, yes, ibu-ibu mungkin lebih tahu ya. Kalau bikin kue, ya zaman sekarang udah ada apa namanya Bu? Mixer kali ya, alatnya gitu ya, untuk ngaduk kue, adonan ya. Kalau dulu kayaknya nggak ada kan, pakai apa saudara? Pakai tangan diremes-remes tuh. Jadi kalau kita makan kue tuh tangan ibu-ibu semua tuh saudara. Nah saudara ketika Tuhan membentuk kita itu ada tangannya Tuhan. Amin. Jadi ada telapak tangannya Tuhan nih dalam tubuh kita nih. Saudara ada sidik jarinya Tuhan sebetulnya. Karena dikatakan ketika itulah tangan Tuhan membentuk manusia. Dari debu, manusia itu dari debu dan tanah, saudara dibentuk, diremes-remes, dibentuk semua. Ya, dijadikan ini hidung, dijadikan ini jari-jari, dibentuk semuanya satu-satu saudara. Dan setelah jadi semua saudara dikatakan apa? Dan menghembuskan apa? Nafas. Nafas hidup. Artinya saudara dekat sekali untuk menghembuskan nafas. Itu kan artinya perlu kedekatan.
Jadi we are the God masterpiece, saudara. Wow, jadi yang langkah pertama untuk align hidup selaras dengan tujuan Tuhan, kita harus menyadari bahwa kita ini adalah apa, saudara? Kita ini adalah apa? Buatan tangan Tuhan sendiri. Slide yang berikutnya ada sebuah vas bunga yang berasal dari dinasti King, saudara. Nah, vas ini ditemukan di sebuah keluarga di kota Paris. Dan ditemukannya di sebuah gudang yang kumuh, sebuah gudang tempat barang-barang yang udah gak kepake, saudara. Ya, ada di sebuah dus sepatu yang sudah lusuh, ya, saudara, dibungkus dengan kain koran. Dan itu gak sengaja ditemukan oleh sebuah keluarga. Dan kemudian dibawalah, saudara, vas bunga tersebut, saudara, ke rumah lelang di Paris. Dan kemudian dianalisa oleh ahli yang ada di rumah lelang tersebut, saudara. Ternyata, saudara, vas ini berasal dari dinasti King. Ya, yang dibuat sudah lama sekali. Dan nilainya itu kalau dirupiahkan pada zaman itu, ini ditemukan tahun 2018, saudara. Itu nilainya 270 miliar. Pada kurs pada waktu itu, saudara. Nah, saudara, kalau pemilik rumah itu tahu, saudara, bahwa vas bunga itu adalah nilainya 270 miliar dan itu adalah barang yang berharga, kira-kira kalau saudara tahu ya, saudara punya barang yang harganya begitu mahal, kira-kira saudara letakkan di gudang enggak? Enggak mungkin kan? Ibu-ibu yang lebih tahu lah ya, bagaimana menyembunyikan perhiasan emas dan semuanya, saudara. Ya, di rumah saya baru dikasih tahu sama istri saya, ini loh tempat gua nyembunyiin emas gitu, saudara. Ya, bukan Mas Yono, tapi saudara ya, bukan, saudara. Nah, saudara, jadi lihat, kalau kita tahu bahwa hidup kita berharga, saudara, kita pasti akan menempatkan hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita nggak mungkin menaruh hidup yang berharga ini di tempat-tempat yang kotor, di tempat-tempat yang najis, saudara. Paulus pernah berkata, hidupku masa lalu seperti apa? Sampah. Kalau kita hidup di dalam hidup yang baru, kita nggak mungkin taruh hidup yang baru kita di tempat-tempat yang kotor, di tempat-tempat yang sampah. Amin, saudara. Makanya di dalam firman Tuhan dikatakan, di dalam kitab di dalam Mazmur dikatakan, peliharalah aku seperti biji mataku. Jadi bukan seperti benda yang di luar, tapi Yesus, Tuhan mengibaratkan kita ini berharga seperti apa? Bukan barang-barang yang di luar, tetapi seperti biji matanya sendiri. Amin, saudara. Jadi yang pertama untuk hidup selaras dengan tujuan Tuhan, yang pertama adalah kita harus menyadari kita ini adalah buatan Allah. Made in Jesus. Yang kedua, menyadari bahwa Allah memiliki rencana bagi kita. Jadi kita ini jadi bukan kebetulan. Saudara lahir bukan karena kecelakaan, bukan. Tapi saudara lahir karena Tuhan punya rencana dalam hidup saudara. Amin, saudara. Di Efesus 2 itu 10 yang saya tuliskan di warna hijau itu, yuk kita baca sama-sama. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Memang kita sudah diciptakan oleh Allah. Tapi diciptakan ini artinya apa? Diciptakan kembali, dilahirkan kembali di dalam Yesus Kristus untuk apa? Melakukan pekerjaan yang baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi Allah sudah punya rencana dalam hidup kita. Amin, saudara. Kita lahir bukan karena kebetulan. Kita lahir bukan karena kecelakaan. Kita lahir bukan karena iseng-iseng, Tuhan iseng. Enggak. Tapi Tuhan ya buat kita lahir karena dia punya rencana dalam hidup kita. Nah, tadi dikatakan diciptakan dalam Kristus Yesus. Ingat 2 Korintus 5:17. Memang kita diciptakan oleh Allah. Makanya kita tahu dalam pelajaran DK, saudara. Orang yang lahir 2 kali akan mati berapa kali? 1 kali. Amin. Yang lahir 1 kali akan mati berapa kali? 2 kali. Kita harus lahir 2 kali. Yang pertama kita lahir dari ibu kita. Yang kedua kita dilahirkan kembali melalui Yesus Kristus. Jadi 2 Korintus 5:17. Siapa yang ada dalam Kristus? Ia adalah ciptaan yang baru. Amin. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, saya tuliskan, saudara. Allah sudah menyiapkan tujuan dalam hidup kita.
Allah punya rencana bagi hidup kita. Bahkan sebelum kita diselamatkan, saudara. Walaupun kita sudah jauh dari Tuhan, tapi tetap rencana Tuhan gak pernah dialihkan dalam hidup kita. Amin, saudara. Yang kedua, kita diselamatkan dan dijadikan ciptaan baru supaya kita mampu menjalani tujuan itu. Kenapa? Karena manusia lama tidak mampu melakukan rencana Allah. Amin. Manusia lama tidak mampu melakukan rencana Allah. Gagal. Manusia gagal melakukan rencana Allah. Tapi Allah tidak pernah gagal rencananya terjadi dalam hidup kita. Saya ulangi. Manusia gagal melakukan rencana Allah. Tapi Allah tidak pernah gagal untuk melakukan rencananya dalam hidup kita. Amin. Makanya kita diciptakan kembali melalui siapa? Yesus Kristus. Supaya kita jadi ciptaan yang baru. Kenapa? Karena ciptaan yang lama gak bisa melakukan tujuan Allah dalam hidup kita. Adam yang pertama gagal, tapi Adam yang kedua berhasil. Amin, saudara. Oleh karena itu kita hidup sebagai Adam yang kedua, di dalam Adam yang kedua. Dan hanya ciptaan baru yang dapat hidup sesuai dengan apa, saudara? Rencana Allah. Jadi sadari bahwa Allah memiliki rencana bagi hidup kita. Kalaupun hari ini saudara dalam perjalanan hidup saudara sepertinya ada awan yang gelap yang kita nggak ngerti. Tapi sadari pasti di balik awan yang gelap itu ada terang yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Amin, saudara. Yang kedua itu, saudara. Jadi living align, slide berikutnya. Living align bukan hanya tentang apa yang kita yakini, ya itu bagus tentang apa yang kita yakini. Tetapi apa yang kita lakukan. Makanya Efesus 2 ayat 10 dikatakan melakukan pekerjaan baik. Nah, saya mempelajari apa sih itu pekerjaan baik itu, saudara. Bukan pekerjaan baik itu bukan sekedar just only moral yang baik. Memang kita pasti setelah di dalam Tuhan punya karakter yang baik. Amin, saudara. Tapi bukan itu. Dalam bahasa Yunaninya dikatakan erga agata. Artinya apa, saudara? Karya-karya yang bernilai kekekalan. Amin. Jadi kita ini melakukan sesuatu bukan hanya sekedar yang ada di bumi ini. Untuk apa yang ada di bumi ini. Tetapi kita melakukan segala sesuatu juga yang sifatnya bernilai apa kekekalan. Amin. Hubungkan apa yang kita lakukan dengan kekekalan. Ketika kita melayani, kita hubungkan dengan kekekalan. Amin, saudara. Ketika kita memberi, kita hubungkan dengan kekekalan. Bahwa Tuhan sudah menyediakan yang terbaik bagi kita. Amin, saudara. Ketika kita bekerja, kita hubungkan dengan kekekalan, dengan integritas. Dengan melakukannya dengan integritas, kejujuran. Karena itu berbicara tentang kekekalan. Yesaya 43 ayat 7, yuk kita baca sama-sama. Semua orang apa? Yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku yang kubentuk dan yang kujadikan. Jadi kata apa yang paling banyak di sini? Kata Tuhan. Amin. Semua orang yang disebutkan dengan namaku. Nama siapa? Nama Tuhan. Yang kuciptakan untuk kemuliaanku yang kubentuk, yang Tuhan bentuk dan yang juga Tuhan jadikan. Jadi yang kedua apa, saudara? Menyadari bahwa Allah memiliki rencana dalam hidup kita. Yang pertama menyadari bahwa kita ini adalah buatan Allah. God masterpiece. Yang ketiga, yang terakhir. Yuk saya mengundang tim musik bisa naik. Yang ketiga adalah apa? Menjalani rencana Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi menjalani rencana Allah dalam hidup kita sehari-hari. Efesus 2 ayat 10 bagian yang terakhir dikatakan, Ia mau. Siapa yang mau, saudara? Tuhan. Tuhan yang mau. Kalau Tuhan mau, harusnya kita juga mau. Amin. Nah, kita harus punya prinsip. Apa yang Tuhan mau, kita harus mau. Yang Tuhan tidak mau, kita juga tidak mau. Amin, saudara. Ya, Ia mau supaya apa? Kita hidup di dalamnya. Hidup di dalam apa? Di dalam rencana Allah setiap hari dalam hidup kita. Apa itu hidup dalam rencana Allah setiap hari dalam hidup kita? Di dalam Matius 5 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Kembali saya diingatkan ini. Dan ada sesuatu yang baru, saudara, yang Tuhan nyatakan. Saudara, jadi garam dan terang pada zaman ini gampang gak sih? Enggak. Maksud saya gini, garam dan terang itu pada zaman ini gampang didapatkan gak, saudara? Gampang. Murah gak garam? Terang?
Ya murah lah ya kan, pakai pulsa 25.000 lagi diskon saudara. Token listrik dapat berapa gitu ya. Saya kemarin baca ada token lagi diskon yang 45.000 jadi 25.000. Murah saudara. Tapi saudara konteks ini adalah konteks zaman siapa? Zaman Yesus. Makanya waktu kita baca jadi garam dan terang, gampang, garam murah. Beli di warung dapat kok saudara ya, di bawah 10.000 dapat tuh garam. Terang beli token listrik 25.000 bisa nyala saudara. Tapi pada zaman konteks Yesus, garam dan terang gampang gak didapatkan? Susah. Karena garam itu untuk mengawetkan daging. Kalau sekarang mengawetkan daging masuk ke mana saudara? Masuk ke mana? Freezer, kulkas. Dulu ada kulkas enggak? Enggak ada, dulu adanya bakul bekas saudara. Susah. Maka kalau kita membaca Alkitab kita harus lihat dalam konteks zamannya. Zaman itu garam itu sesuatu yang sulit. Walaupun ada laut mati yang kadar garamnya tinggi, tetapi itu sulit. Terang itu juga susah, betul nggak? Harus dengan apa? Minyak zaitun dengan pelita. Dan minyak itu waktu itu murah atau mahal saudara? Mahal. Mahal saudara. Artinya apa? Menjadi garam dan terang dalam kehidupan kita sehari-hari itu dibutuhkan. Dan itu perlu biaya yang mahal. Amin. Biaya yang mahal artinya apa? Kita harus hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Amin. Kalau kita hidup selaras dengan kehendak Tuhan, kita ini mahal bagi dunia ini. Amin saudara. Kita menjadi garam dan terang. Kalau dalam konteks zaman Yesus itu sesuatu yang sangat mahal sekali. Sesuatu yang sangat sulit didapatkan. Bagaimana kita menjadi berkat dalam kehidupan kita sehari-hari? Sederhana. Ada satu quotes berkata, people don't care how much you know until they know how much you care. Mulai dengan memperhatikan aja hal-hal yang kecil dalam kehidupan orang lain, saudara. Itu sudah sangat berharga. Amin, saudara. Itu sudah sangat berharga. Hari-hari ini dunia sudah penuh dengan individualistis masa bodoh. Lu, gua, jangan ikutin urusan gua. Jangan ikut-ikut urusan gua. Saudara, people don't care how much you know. Tuhan orang nggak peduli seberapa saudara rohaninya, tapi people akan merasakan ya bagaimana Tuhan itu ada ketika saudara peduli dengan orang-orang tersebut. Ya, ayo mulai perhatikan orang-orang di sekitar kita yang sangat-sangat sederhana, saudara. Yang terakhir, nah ini bicara tentang Natal ya, Ibrani 1 ayat 3. Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah. Amin saudara. Dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh dengan kekuasaan. Dia adalah cahaya kemuliaan Allah. Allah gak kelihatan. Amin. Tapi diwujudkan melalui siapa? Yesus. Dan Yesus sekarang sudah ada di mana? Di surga. Gambar Yesus ada di mana sekarang saudara? Di dalam hidup kita. Amin. Makanya formasi rohani adalah kita menjadi serupa dengan Yesus. Supaya dunia bisa lihat Yesus. Yesus sekarang ada di surga. Amin saudara. Dia sudah ada di surga. Siapa yang dilihat? Kita. Kita harus menjadi serupa dengan Yesus. Bukan hanya menjadi serupa dengan Yesus saja. Tapi kita juga harus memiliki tujuan hidup yang sama dengan Yesus. Apakah tujuan hidup yang sama dengan Yesus? Agar setiap orang tidak binasa. Melainkan apa saudara? Beroleh hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita angkat pujian ini. Bagaikan bejana siap dibentuk. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu dalam senap jalanku, memuliakan nama-Mu, sekali lagi ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus. Katakan disempurnakan selalu. Sempurnakan selalu. Amin, amin.
segenap jalanku memuliakan nama-Mu. Amin. Sekali lagi katakan, ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan. Amin. Nyanyikan dari awal. Kita adalah bejana yang dibentuk oleh Tuhan, dan Dia tidak pernah gagal membentuk kita. Bagaikan bejana siap dibentuk. Amin. Demikian hidupku di tangan-Mu Tuhan. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, mari kita minta, kita dibaharui. Selalu jadikanku Allah dalam rumah-Mu Tuhan. Inilah hidupku. Amin. Di tangan-Mu. Katakan, bentuklah aku Tuhan turut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Mari katakan bersama, ku mau seperti-Mu Yesus. Sempurnakan kami Tuhan. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku memuliakan nama-Mu. Sekali lagi, ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu. Oh, dalam segenap jalanku memuliakan nama-Mu. Ada 3 hal yang kita ingin lakukan ketika kita ingin selaras dengan Tuhan. Yang pertama, kita menyadari bahwa kita ini buatan Tuhan. Kita ada bukan karena kebetulan. Kita ada bukan karena kecelakaan, tapi kita ada karena Tuhan yang membentuk kita. Kita berharga di mata Tuhan. Kita menyadari bahwa Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Kalau selama ini kita mungkin berjalan dalam rencana kita sendiri dan kita mentok, kita putus asa. Sadari bahwa Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Tidak ada yang terlambat. Redefine, tata ulang kembali kehidupan kita. Yang ketiga adalah kita mau menjalani rencana Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagi Bapak Ibu yang mau meresponi firman Tuhan pagi hari ini di dalam 3 area ini, mari taruh tangan kananmu di dadamu. Mungkin ada saudara yang merasa hidupku udah rusak, hidupku udah hancur, gak punya masa depan. Tapi Tuhan ingatkan, Dia sebagai tukang periuk, Dia akan membentuk engkau menjadi indah di hadapan Tuhan. Mungkin ada saudara yang merasa engkau tidak punya rencana lagi dalam hidupmu. Engkau tidak percaya ada rencana Tuhan dalam hidupmu. Yang kedua, sadari bahwa Tuhan punya rencana yang baik dalam hidup kita. Yang ketiga, kita mau hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Taruh tangan kananmu di dadamu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Tuhan jamah setiap kami ya Tuhan. Jamah setiap kami Yesus. Jamah Tuhan dalam setiap jalanku memuliakan nama-Mu.
Bapak, kami berdoa buat setiap tangan yang ditaruh di dada ya Tuhan Yesus. Tidak ada yang terlambat bagi kami untuk menata ulang kehidupan kami bersama dengan Roh Kudus. Tidak ada yang terlambat bagi kami untuk menata ulang kehidupan kami. Seperti yang Kau inginkan Tuhan. Tidak ada yang terlambat bagi kami untuk hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Tuhan ampuni kami dan Tuhan jamah kami. Ajar kami melihat seperti Yeremia. Melihat bejana yang rusak itu dipulihkan oleh Tuhan. Melihat bejana yang cacat itu dipulihkan oleh Tuhan. Dibentuk kembali oleh tangan Tuhan yang penuh kasih. Sehingga menjadi bejana sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Bukan seperti apa yang kami inginkan ya Tuhan. Tapi menjadi seperti apa yang Engkau inginkan Tuhan. Mungkin ada rumah tangga yang rusak. Tuhan pulihkan kembali Tuhan. Mungkin ada bisnis-bisnis, usaha-usaha yang rusak. Pekerjaan-pekerjaan yang sepertinya nggak ada masa depan. Tuhan pulihkan kembali hidup kami. Kami mau Tuhan mengalami pembentukan kerohanian. Dibentuk serupa dengan Kristus dengan pertolongan Roh Kudus. Dan hidup sesuai dengan tujuan Allah. Pakai jemaat-Mu di Metro Tuhan. Menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini yang membutuhkan Tuhan. Perhatian, membutuhkan kasih-Mu Tuhan Yesus. Khususnya menjelang perayaan Natal ini, pakai jemaat-Mu Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa kepada-Mu. Baik anak-anak, remaja, orang dewasa, keluarga Tuhan. Karena setiap jiwa berharga di mata Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Hamba berdoa juga buat setiap yang sakit. Kalau ada yang sakit pagi hari ini, taruh tangan kanan-Mu di dadamu dan percaya. Bagian yang sakit Tuhan akan sembuhkan. Kesembuhan adalah bagian daripada orang percaya. Karena firman Tuhan katakan, tubuh kita adalah bait Roh Allah. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan terjadi. Jamah Tuhan, jamah. Setiap yang sakit, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, bilur-bilur Yesus menyembuhkan yang sakit. Yang sedang putus asa juga Tuhan jamah. Supaya ada pengharapan baru di dalam Engkau. Yang membutuhkan pekerjaan, membutuhkan pertolongan Tuhan. Di dalam pekerjaannya Tuhan jamah pagi hari ini. Tangan-Mu Tuhan yang penuh kuasa sanggup membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Terima kasih Bapa. Berkati Tuhan. Tim penggembalaan di tempat ini. Berkati kelompok-kelompok kesan di tempat ini. Berkati setiap pelayanan di tempat ini ya Tuhan. Sehingga tempat ini menjadi tempat pemulihan bagi banyak orang. Dibentuk kerohaniannya menjadi serupa dengan Kristus. Dan hidup sesuai dengan tujuan Allah. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang sudah terima berkat Tuhan katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, setiap kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sebentar kita akan menyaksikan persembahan pujian dari Universitas Lampung. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom Bapak Ibu semua. Ya, sebelumnya kami izin perkenalan diri. Kami mahasiswa Kristen dari Universitas Lampung. Izin Bapak Ibu untuk memberitahu tujuan dan maksud kami. Tapi sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada kami. Kami boleh beribadah bersama dan juga melakukan kegiatan kami yaitu bazar dan persembahan pujian. Izin untuk memberitahu tujuan bazar dan persembahan pujian kami ini adalah untuk
pencarian dana kami dalam menyelenggarakan acara Natal yang akan kami laksanakan di Universitas Lampung, tepatnya di Gedung Serbaguna Universitas Lampung, di mana acara ini menjadi wadah untuk seluruh mahasiswa Kristen di Universitas Lampung dan juga universitas lain yang bisa ikut menghadiri acara Natal di tanggal 5 Desember 2025 nanti. Ini bentuk pelayanan kami dalam lingkup mahasiswa, di mana kami ingin menyelenggarakan dan juga mengadakan acara Natal untuk merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Sebelumnya kami izin mempersembahkan pujian kami, kiranya pujian ini berkenan di hadapan Tuhan dan Bapak Ibu berkenan mendengarkannya.
Puji nama Tuhan, berikan tepuk tangan yang meriah untuk para mahasiswa Unila. Terima kasih untuk persembahan yang terbaik yang telah diberikan di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita akan melihat pengumuman seputar Gereja GKPB MDC Metro. Persembahan kesepuluhan dan ucapan syukur dapat ditransfer ke rekening BCA GKPB. Laporan keuangan dari tanggal 23 sampai 29 November untuk persepuluhan. Laporan keuangan untuk persembahan. Selamat ulang tahun untuk Bapak Hendra di tanggal 1 bulan Desember, Bapak John Alfred, tanggal 5 Desember, Bapak Bambang. Tuhan Yesus memberkati. Akan diadakan baptis selam pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2025 dan bisa didaftarkan kepada saudara dan dukung dalam doa untuk Ibu Kimwa yang sedang ditangani di Rumah Sakit Aziza di ruang cendana nomor 1. Kebutuhan dana Natal, image, sekolah minggu, baksos, dan kebutuhan BBM Metro akan digalangkan sebesar 35 juta rupiah. Dana yang sudah terkumpul sebesar 1.290.000. Jemaat dapat terlibat dalam galangan dana untuk Natal nanti. Nanti bisa menghubungi ke sekretariat gereja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bisa juga ditransfer ke rekening gereja GKPB MDC dan menyatukan keterangan Natal. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau mengangkat satu pujian kita, yaitu Hari yang Terindah. pada pagi hari ini. Sebelumnya terima kasih Pak Tony atas pelayanannya. Dan sore nanti masih dilayani oleh Pak Tony. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami, penyertaan-Mu yang begitu luar biasa di dalam